Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah calon-calon penghuni surganya Allah. Di dalam Al-Qur'an menyeru dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau Al-Qur'an mengatakan demikian, berarti khusus perintah ini untuk orang yang beriman saja, percaya kepada Allah murni, bukan untuk orang kafir, bukan untuk orang yang ahlul maksiat, bukan untuk orang selain itu. Itu orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana definisi iman itu sendiri, menurut bahasa artinya percaya. Menurut istilah syar'i, al-iman tasdiqun bil janan atau bil qalb wa qulun bil lisan wa amalun bil jawarihi wal arqan yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu membenarkan dalam hatinya, mengakui tidak boleh satu detik pun kita meragukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menemukan sesuatu pemikiran, keraguan-raguan, keadaannya boleh kita ragukan, itu karena ketidakmampuan otak kita. Otak kita ini sangat terbatas bila dibandingkan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka berhusnudzonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ragu-ragu karena keterbatasan kita, belum sampai ilmunya. Bagaimana langit tidak ada tiangnya tapi tidak runtuh, tidak sampai otak kita. Maka yang langkah kita lakukan adalah kita yakini saja semua itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Akui, tidak boleh satu detik pun kita menggeser hati ini ingat kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam hal ketuhanan. Simpan Allah sampai akhir hayat kita. Ini yang pertama. Yang kedua adalah qaulun bil lisan, mengucap dengan lisannya. Orang yang beriman mesti senantiasa lisannya akan sering keluar kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang bagus, baik kalimat-kalimat yang diatur, yang mengandung ibadah, ritual, seperti membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ini diulang-ulang terus, maka akan menguatkan keimanan kita. Apa kata Allah? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwasannya dengan ingat kepada Allah akan menenangkan hati kita. Zikir bisa dengan lisan. Di surat Al-Anfal ayat 2 dikatakan, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang beriman apabila disebut lafaz Allah bergetar hatinya. Mendengar azan bergetar hatinya, langsung menuju tempat di mana azan berkumandang dan sholat berjamaah tepat pada waktunya. Ketika ada bencana alam, hatinya tergerak untuk membantu. Ketika ada ajakan-ajakan kebaikan dan yang lain-lainnya, ajakan-ajakan kebaikan dan yang lain-lainnya, dia rela sukacita. Kenapa? Karena ingat Allah Subhanahu wa taala. Dilatih dengan lisannya. Lantas kalau tidak bergetar bagaimana? Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayatnya, zadatum imanan. Dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambah keimanannya. Artinya apa? Orang yang jarang mendengar ayat-ayat Al-Quran, jarang mendengar dari mulutnya sendiri maupun dari mulut orang lain, maka keimanannya akan turun. Cara ngecasnya salah satunya adalah tilawatil Quran, membaca Al-Quran siang, malam, pagi, sore, terus baca Quran. Baca Quran, bertambah keimanan kita. Kemudian wa amalu bil jawarihi wal arkan, dia mengamalkan kepada seluruh anggota badannya. Ketika hatinya ingat Allah, lisannya sering terucap ucapan Allah, berzikir atas nama Allah,
la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, kemudian baca Quran dan seterusnya, maka yang terjadi adalah stimulus kepada seluruh anggota badan ini akan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia punya kelebihan harta, maka hartanya cukup untuk dirinya, keluarganya, dan lebihnya dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini konsep orang yang beriman. Ketika dia punya waktu dengan umur yang panjang, maka umur yang panjang ini bermanfaat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang beriman yang sejati. Ketika dia punya ilmu, ilmunya dimanfaatkan fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Karena pada hakikatnya hidup ini adalah menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yazidu bi ta'ah, maka iman ini akan terasa nikmat bertambah dengan ketaatan. Maka ketika imannya kuat, salat kita nikmat, puasa kita nikmat, sedekah nikmat, dan beramal soleh seterusnya akan terasa nikmat. Dan kenikmatan ini akan mengantarkan kita pada akhir hayat husnul khatimah, sebagaimana yang sudah kami bahas yang lalu. Kemudian wayan khusubil maksiyah, berkurang dengan kemaksiatan. Maka maksiat yang kita lakukan dari mata, dari telinga, mungkin uang haram, kita berbohong dan lain sebagainya, memarak anggaran dan lain sebagainya, itu membuat kita berkurang keimanan kita, sehingga apa? Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini lama-lama terkikis menjadi hilang. Bahkan sudah tidak nikmat lagi mendatangi Allah. Salat itu merasa terpaksa, baca Quran berat, sedekah pelit, dan seterusnya. Kenapa? Berkurang dengan kemaksiatan. Oleh karena itu, kita sinkronkan mulai hari ini. Ingat Allah dalam hati kita, tancapkan betul kuat-kuat dalam hati kita. Terus latih, stimulus dengan berzikir pada Allah, lafad-lafad, kalimat-kalimat thayyibah, baca Quran, dan latih jiwa raga ini untuk beramal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk di dalamnya, senantiasa dikuatkan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.